Pemirsa, sejumlah ekonom memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali positif pada tahun 2021, di mana secara keseluruhan ekonom tanah air memprediksikan akan meningkat 4,3% untuk pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun ini. Sejumlah ekonom dalam negeri memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali meraih hasil positif pada tahun 2021. Bahkan secara keseluruhan mereka memprediksi ekonomi tanah air yang akan mengalami peningkatan mencapai 4,3% di sepanjang tahun ini. Selain itu, para analis meyakini pertumbuhan ekonomi positif akan dimulai pada kuartal 1 2021 yang dipengaruhi oleh ketersediaan vaksin COVID-19 dan peningkatan belanja konsumen. Meski demikian, secara tidak langsung, ekonomi Indonesia pada kuartal 4 2020 masih akan mengalami sedikit kontraksi. Seperti diketahui, sektor ekonomi di seluruh dunia tengah berada dalam fase pemulihan akibat gejolak pandemi virus corona. Hal ini terlihat dari kontraksi di kuartal 3 tahun lalu yang lebih rendah dibandingkan kuartal 2, yaitu sebesar minus 3,49% secara year on year. Adapun secara kuartalan, kegiatan ekonomi justru menunjukkan peningkatan yang signifikan yang disebabkan ekonomi negara mengalami rebound hingga 5,05% di kuartal 3 2020 dibandingkan perolehan kuartal sebelumnya yang minus 4,19%. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan membahas topik yang berbeda, proyeksi pemulihan ekonomi Indonesia di 2021. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Fikri C. Permana yang merupakan ekonom PT Fevindo. Kita akan langsung sapa saja. Pak Fikri, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Fikri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Fikri, 2020 sudah berlalu. Mungkin dari pandangan Anda ada evaluasi atau catatan-catatan tertentu terhadap pencapaian ekonomi meskipun kuartal keempat ini belum dirilis. Pemulihan ekonomi kalau kita kaitkan juga dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah sampai sejauh ini melalui berbagai kebijakan yang dilakukan. Ya, saya melihat tahun 2020 agak memiliki volatilitas yang tinggi ya, terutama karena didorong dampak dari pandemi. Ini terlihat sekali di kuartal 1 dan kuartal 2, kira-kira kuartal 1 sampai kuartal 2, dan kita lihat di kuartal 3 dan kuartal 4 ini tampaknya sudah mulai terjadi pemulihan ekonomi. Baik dari sisi rumah tangga, sisi korporasi, dan juga dari penyaluran belanja pemerintah. Saya pikir di 2021 kita harap tentunya pemulihannya akan lebih cepat dan tentunya akan mendorong ke pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Baik, dengan perbaikan yang Anda sampaikan tadi, apakah ini menunjukkan keberhasilan dari strategi pemerintah dengan melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan sampai sejauh ini? Ya, tentunya kita harus bersyukur juga ya karena pemerintah kita ternyata punya perhatian khusus terhadap perekonomian dan tentunya terhadap masyarakat kelas menengah bawah yang terdampak cukup dalam dari pandemi ini. Dan walaupun sebenarnya penyaluran dari pemulihan ekonomi nasional atau PEN belum full seperti yang dicanangkan oleh pemerintah, masih ada sisa, tapi setidaknya kita masih melihat bahwa hal tersebut sudah menjaga daya beli masyarakat kelas menengah bawah, sehingga dari akhir kuartal 3 sampai sekarang kita lihat ternyata daya beli masyarakat sudah mulai melakukan recovery. Di saat yang sama juga inflasi sudah mulai tumbuh. Di saat yang sama kita juga melihat beberapa program-program pemerintah seperti RUU Cipta Kerja, RCEP, dan likuiditas di dalam negeri ternyata cukup baik sampai akhir tahun, dan kita harap tentunya 2021 dorongan-dorongan dari pemerintah baik dari stimulus fiskal ataupun mungkin dorongan dari sisi moneter melalui penurunan suku bunga acuan dan likuiditas yang lebih baik di pasar surat utang tentunya akan berdampak positif bagi pasar keuangan di Indonesia dan juga di pasar sektor real. Baik, perkembangan vaksin juga menjadi kunci di sini, Pak Fikri. Di 2021 saya pikir mungkin distribusi vaksin yang akan menjadi kunci. Distribusi vaksin, terusnya pengurangan resiko konsumsi dari masyarakat atau
mulai risk off-nya masyarakat. Nah, itu yang nantinya akan mendorong pemulihan ekonomi di Indonesia, saya pikir. Baik, tadi pun juga sempat disinggung pemulihan sudah mulai terjadi dan sudah mulai terlihat di kuartal 3. Dalam jangka pendek kita akan coba fokus di kuartal keempat. Pemulihan seperti apa yang akan terjadi? Apakah pertumbuhan ekonomi masih akan tetap di zona negatif? Namun ini tekanan ini sudah mulai mereda atau kondisinya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kuartal ketiga lalu? Kalau secara year on year, saya pikir mungkin pertumbuhan ekonomi kita masih akan negatif ya. Tapi kalau kita melihat secara quarter to quarter, saya pikir kuartal 4 akan tumbuh lebih baik dibanding kuartal 3 lalu. Ya, mungkin ini tergantung pada cara kita melihat bagaimana perekonomian kita tumbuh ke depannya dan juga horizon waktu yang kita pilih. Saya pikir juga walaupun secara year on year kita negatif di 2020, tetapi kita melihat ternyata banyak hal yang juga positif di 2020 lalu. Berbagai transformasi ekonomi, berbagai transformasi manajemen, dan seterusnya di sektor korporasi tentunya merupakan hal yang positif yang bisa kita lihat. Di saat yang lain kita juga melihat ternyata masyarakat kita ternyata cukup baik dalam menangani pandemi. Walaupun mungkin dampaknya bagi mereka tentunya cukup dalam ya. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan pendapatan dan seterusnya. Tapi ternyata kita tetap masih survive sampai akhir 2020 dan tekanannya tidak sedalam yang diperkirakan di awal. Baik, transformasi yang Anda sebutkan tadi lebih ke arah ekonomi digital dalam hal ini, Pak Fikri. Bisa salah satu bentuknya ya ekonomi digital. Tentunya ekonomi digital sudah cukup advance ya, dan pertumbuhannya cukup signifikan di tahun ini. Di samping itu juga sektor mungkin kesehatan dan komunikasi tentunya juga tumbuh cukup signifikan di tahun ini. Di saat yang sama kita juga lihat ternyata sektor-sektor yang terdampak cukup dalam misalnya seperti pariwisata, ternyata mereka juga punya transformasi di manajemen ataupun di cara bisnis mereka. Kita lihat sekarang sudah mulai ada yang namanya staycation misalnya di pariwisata ataupun glamping. Atau di sektor properti ternyata sekarang sudah mulai ada berbagai skema-skema terkait pembelian properti dan seterusnya. Jadi kita lihat ternyata di semua sektor ternyata ada transformasi dalam melihat bagaimana dampak pandemi terhadap berbagai sektor tersebut. Baik, dengan adanya transformasi ini Pak Fikri, apakah ini akan menjadi salah satu kekuatan dari sisi pemulihan dari beberapa sektor yang Anda sebutkan tadi di 2021 ini, meskipun ini ekonomi di 2021 masih dibayangi oleh pandemi COVID-19? Iya, tentunya memang pandemi masih akan menjadi resiko utama ya. Karena selain dari pandemi COVID-19 ternyata sekarang ada mutasi juga. Yeah. Selain mutasi kita juga sekarang ada namanya disease X yang bisa jadi resiko baru bagi perekonomian. Tapi saya pikir dengan berbagai resiko-resiko tersebut ternyata masyarakat kita sudah mulai cukup dewasa ya. Dari sektor keuangan misalnya kita lihat ternyata di tahun 2020 pertumbuhan dari SID di pasar modal ternyata cukup tumbuh signifikan. Di saat yang sama kita juga lihat juga di SBN retail kita ternyata juga diserap dengan cukup baik oleh masyarakat. Di saat yang sama kita juga lihat RUU Cipta Kerja ternyata juga bisa diterima oleh semua masyarakat, walaupun dengan beberapa catatan. Nah di saat yang sama kita juga lihat ternyata sektor pertanian kita juga tumbuh positif di tahun lalu, walaupun di tahun-tahun sebelumnya cukup tertekan ya. Dan kita lihat melihat sektor manufaktur di kuartal 4, melihat di IHS Market, ternyata sektor manufaktur kita sudah di angka 51,6, artinya sudah mulai positif. Ya, Pak Fikri, kita akan jeda terlebih dahulu, menarik di segmen terakhir. Nanti kita akan coba fokus bagaimana proyeksi di 2021 dengan berbagai indikator lainnya. Kita akan jeda dan pemirsa bersama kami. Market Review akan segera kembali sesaat lagi.